bulan November ini tema kita adalah Be Grateful for Your Process. Harry sudah menyampaikan pada minggu pertama tanggal 3 November dan kemudian tanggal 10 November, begitu bagus. Saya sudah mendengarkan khotbahnya dan juga mendapatkan catatan khotbahnya. Hari ini Harry tidak bersama-sama dengan kita. Dia bilang saya mau cuti liburan Pak, dan kemarin dia terbang ke Peru dan ke Brasil. Nanti tanggal 5 Desember Harry akan kembali bersama-sama dengan kita. Be grateful for your process. Kita harus mengucap syukur, memiliki hati yang besar, hati yang lapang ketika ada di dalam proses. Itulah subtema kita untuk bulan November. Kalau kita bersyukur karena anak kita pintar, kita bersyukur untuk anak kita yang berprestasi, itu gampang Bapak Ibu sekalian. Orang tak mengenal Tuhan juga bisa melakukan itu. Ketika kita naik pangkat, rezekinya bertambah, penghasilannya bertambah, pekerjaan baik, everything is going well, semuanya sehat, ya bisnis lancar, keluarga aman-aman. Mengucap syukur itu gampang banget. Tapi melalui subtema di bulan November ini, Tuhan mau membawa kita untuk supaya ketika kita ada di dalam proses, kita harus menghadapinya dengan lapang dada dan juga dengan penuh ucapan syukur, ya. Kita tahu bangsa Israel, bagaimana Tuhan bawa dari Mesir, dari perbudakan selama 430 tahun, Tuhan mau bawa bangsa Israel yang ada di dalam perbudakan ini untuk mengalami kemerdekaan, kebebasan, diberkati. Tuhan mau bawa orang-orang Israel ini ke tanah Kanaan. Alkitab bilang jarak daripada Mesir dengan Kanaan itu kalau jalan kaki itu cuma 11 hari. Bersama saya ucapkan 11 hari, 2, 3, 11 hari. Itu jelas-jelas ditulis oleh Alkitab Bapak Ibu sekalian. Tetapi bangsa Israel menempuhnya selama 40 tahun. Mengapa mereka menempuh jarak yang begitu pendek itu menjadi 40 tahun? Karena di dalam 11 hari itu mereka mengalami yang namanya proses. Hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak mereka duga untuk mereka bisa menghadapi itu, ya. Dan kemudian orang Israel dia tidak bisa mengucap syukur, dia ngomel, dia bersungut-sungut. Orang Israel yang keluar dari Mesir pada waktu itu kurang lebih 600.000 orang, ya. Dari 600.000 orang yang keluar dari Mesir itu semuanya dibinasakan di padang gurun karena ngomel. Yang boleh masuk cuman Yosua dan Kaleb. Kalau kita pernah mendengar khotbah bahwa orang Mesir ada 2 juta, 3 juta, itu karena dalam 40 tahun mereka beranak cucu, ya. Bayangkan ini kalau Pak Karel sama Ibu Dewi kan saya bilang begini, cara paling gampang ini kan anak-anak kalian kan masih kecil-kecil, ya kan. Maaf saya bilang beranaklah di Amerika. Terus kemudian Pak Karel bilang pabriknya sudah tutup pastor ya. Nah di Israel kami ketemu ya, kalau kita ada di komunitas mungkin di Brooklyn atau di mana ya, kita akan lihat orang-orang Israel tuh rata-rata anaknya kan 5, 6 sampai 7 ya kan. Dan mereka sampai hari ini mereka tidak mau pakai kontrasepsi Bapak Ibu sekalian karena itu bertentangan dengan iman mereka. Jadi dari 600.000 orang itu di padang gurun itu mereka beranak cucu sampai akhirnya jumlahnya menjadi 2 juta sampai 3 juta ya. Tetapi pelajaran daripada orang Israel yaitu mereka selalu ngomel ya. Nah saya mau persingkat saja, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya beri judul renungan saya pada hari ini adalah proses yang membawa berkat. Bersama saya ucapkan proses yang membawa berkat. 2, 3, proses yang membawa berkat. Lebih keras lagi 2, 3, proses yang membawa berkat. Nanti kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud ya.
dia diproses Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika di dalam proses ini dia bisa grateful, dia bisa lapang dada, dia mengucap syukur, maka kemudian kita tahu bahwa Daud diangkat menjadi raja terbesar, raja terhebat Israel. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab Perjanjian Baru menyatakan bahwa Daud ini adalah orang yang dikenan oleh Tuhan dengan segala latar belakang baik dan buruknya. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama dengan suara yang keras. 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana. Lebih keras lagi, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Yang pertama begini Bapak Ibu sekalian, Daud itu punya mertua namanya Saul, ya. Nah, Saul ini adalah raja pertama Israel. Jahatnya luar biasa. Kalau kita pelajari Alkitab, itu yang namanya Saul, dia itu raja tega Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya orang yang tidak sependapat dengan Saul, itu Saul tidak sungkan-sungkan untuk membunuh dan membinasakan. Termasuk para nabi dan imam-imam itu dibunuh Bapak Ibu sekalian oleh Saul. Nah, Daud ini adalah menantu daripada Saul. Dan kemudian Daud ini adalah seorang yang baik banget dan dia adalah dipakai Tuhan anak muda ini untuk menyelamatkan muka daripada Saul dan orang-orang Israel. Yaitu dengan cara Tuhan pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Tapi karena Saul itu hidup di dalam asumsi, saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa kencing manis, sakit gula itu adalah ibu daripada segala sakit penyakit, ya. Dan asumsi itu adalah ibu daripada segala kesalahan. Bersama saya ucapkan asumsi adalah ibu dari segala kesalahan. 2, 3. Asumsi adalah ibu dari segala kesalahan. 2, 3. Asumsi adalah ibu dari segala kesalahan. Maka itu jangan gampang-gampang berasumsi, ya kan? Saya dulu berpikir bahwa Suko ini orangnya baik. Cuman itu kan asumsi, ternyata setelah saya kenal Suko ternyata dia bukan baik, tapi baik banget. Nah itu kan asumsi selalu gak pernah benar Bapak Ibu sekalian. Jadi Saul itu berasumsi bahwa Daud ini akan merebut kekuasaan daripada Saul. Padahal jauh itu daripada hatinya Daud, Bapak Ibu sekalian. Sehingga sebagai mertua dan raja Israel, maka Saul kepingin membunuh Daud. Daud secara hitung-hitungan matematika, Bapak Ibu sekalian, dia mampu untuk menghadapi, melawan, dan membunuh Saul. Ya. Tetapi Daud tidak mau melakukan itu. Daud memilih untuk mengalah dan melarikan diri. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang mengalah bukan berarti kalah. Justru di dalam kekristenan, orang yang semakin kuat dia akan semakin suka mengalah. Contoh yang paling hebat adalah Tuhan Allah kita, ya. Tuhan Allah kita, yang bersalah itu manusia, yang berdosa itu manusia, yang berbuat jahat itu manusia, yang hidup dalam ketidaktaatan itu adalah manusia, tetapi Tuhan Allah mau mengalah. Tuhan Allah mau berdamai dengan manusia. Dengan cara gimana? Dengan cara mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, untuk mati bagi kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah turun ke atas muka bumi ini, mengulurkan tangannya, dia bilang gini, ayo salaman, salaman, salaman. Ya kan? Tuhan yang maha besar, dia
mengalah. Kita ingat bagaimana Abraham dengan Lot, keponakannya. Lot itu menjadi kaya, Lot itu diberkati gara-gara dia ikut Abraham. Tapi ketika terjadi pertengkaran, apa yang dikerjakan oleh Abraham? Abraham bilang begini, Lot, gak baik kita bertengkar, ya kan? Sekarang gini deh Lot, kamu pilih, ini kan daerah begitu luas. Kalau kamu pilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu pilih ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu pilih ke barat, aku ke timur. Jadi sekali lagi mengalah bukan artinya lemah, bukan artinya kalah. Justru kekristenan itu diukur kekuatannya daripada bagaimana kita bersedia untuk mengalah. Derek Prince bikin satu buku yang indah sekali, Mengalah Itu Indah, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kemudian Daud itu melarikan diri dari sana dan dia bersembunyi di Gua Adulam. Bersama saya ucapkan Gua Adulam, 2, 3, Gua Adulam. Kenapa hari ini saya mau berbicara tentang Gua Adulam? Karena pada waktu tur kemarin ke Israel, saya berkesempatan untuk pertama kalinya pergi ke Gua Adulam, ya. Ini adalah tur saya ke Israel yang keempat dan tahun depan saya dijadwalkan untuk kembali ke Israel bulan Juni dan bulan November, ya. Dan ini dibuka untuk umum. Kalau Bapak Ibu sekalian ada keinginan ke situ, sekarang mulai menabung. Harga tur itu land turnya $1.850, ya. 7 malam 8 hari fasilitas bintang 5 dengan makan 3 kali sehari, sekalian promosi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Ya, tidak termasuk tiket pesawat penerbangan, ya. Tidak termasuk itu Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau jauh-jauh hari bisa mengetahui akan pergi ke Israel, seperti saya ini sudah dijadwalkan setahun sebelum ke Israel, sehingga kami dapat tiket pesawat El Al itu sekitar $900 Bapak Ibu sekalian, ya. Itu round trip. Tapi orang yang kemudian mau beli tiket itu sebulan sebelum penerbangan itu harganya sudah jadi $5.000 kelas ekonomi, ya. Jadi kalau bisa tahu jauh-jauh hari kita bisa membelinya. Nah, Gua Adulam Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah tempat persembunyian Daud. Kami pergi ke situ, waktu mau masuk ke Gua Adulam kami sangat takut Bapak Ibu sekalian. Tetapi tour leadernya turun dulu dan kemudian dia memberitahukan, ayo silahkan turun satu persatu. Kenapa Gua Adulam itu menakutkan? Mari kita lihat ayat yang kedua, kita baca bersama-sama 2, 3. Berhimpunlah, ada ayatnya? Iya, ayo 2, 3. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia, Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ada berapa Bapak Ibu sekalian? 400 orang. Bayangkan ini gedung gereja ini kalau setiap hari Natal kita jejelin penuh, itu kurang lebih bisa masuk sampai sekitar 200 orang, ya, sama basement kurang lebih 250 orang, ya. Kalau untuk 400 orang Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besarnya gua itu. Nah, ketika kami tiba di Gua Adulam, kami baru tahu modelnya Gua Adulam, tempat persembunyian Daud itu seperti apa. Selain besar, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata di dalam Gua Adulam juga banyak cabang-cabangnya. Jadi ada lorong masuk ke kiri, ke depan, ke kanan, kemana ada banyak cabang, mungkin ada sekitar 5 atau 6 cabang itu. Dan peserta dibilangin, jangan ada yang memisahkan diri dari rombongan. Sebab ada beberapa orang yang coba memisahkan diri, ini pengalaman-pengalaman yang lalu, dan mereka masuk dan mereka nggak bisa kembali, ya. Sampai akhirnya polisi turun tangan, ya, polisi turun tangan. Ternyata waktu polisi turun tangan dicari berhari-hari juga orangnya nggak ketemu, Bapak Ibu sekalian.
Jadi gua Adulam ini cukup menyeramkan dan dalam banget. Nah, kami turun di gua Adulam itu hanya di permukaan saja, ya kan? Dan di situ kami lihat, wow, 400 orang kumpul di gua Adulam, bukan kumpul di hotel bintang 5. Ya, bayangkan kalau mau BAB gimana, mau pipis gimana, ya kan? Mau tidur gimana, ya. Hari ini gua Adulam juga dalam keadaan yang nggak baik juga, ya, apalagi sekian ribu tahun yang lalu. Dan yang berkumpul di situ siapa, Bapak Ibu sekalian? Ayat ini dengan jelas berkata, orang yang berkumpul itu 400 orang itu adalah orang yang dalam kesukaran, ya kan? Orang dalam kesukaran biasanya stres, ya kan? Seperti Ibu Dewi tadi, ya kan? Berhari-hari nangis ya Bu Dewi ya, stres ya, mikirin si Fania. Karena Fania itu adalah anaknya, kalau anak tetangganya pasti dia nggak nangis, ya kan? Jadi ini orang-orang yang ada dalam kesukaran 400 orang. Ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang histeris Bapak Ibu sekalian. Juga siapa? Orang-orang yang dikejar tukang piutang. Artinya dari 400 orang itu ada orang-orang yang dikejar oleh debt collector. Kemudian juga ada orang-orang yang sakit hati, ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kalau 4 orang aja, bukan 400 orang, kita kumpul dengan 4 orang yang dalam kesukaran, sakit hati, dan kemudian apalagi ini dikejar-kejar utang. Wih, stresnya gimana, ya kan? Itu 4 orang. Kalau 400 orang, wow, itu benar-benar keadaan yang tidak baik. Tapi itulah proses yang harus dihadapi oleh Daud. Tetapi kita tidak pernah membaca atau mendengar bahwa Daud kemudian stres di Gua Adulam. Bahkan dari Gua Adulam itu kemudian muncul Mazmur 142, kemudian Mazmur, ada beberapa Mazmur ditulis oleh Daud dari Gua Adulam. Salah satu Mazmurnya yaitu dikatakan gini, aku berteriak berdoa kepadamu, ya. Dan kami praktek di Gua Adulam, kami teriak-teriak Bapak Ibu sekalian, ya. Dan itu menggema, ya kan? Bayangkan, bukan hanya Daud yang berteriak-teriak berdoa minta tolong kepada Tuhan, tapi orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar-kejar oleh debt collector ini, mereka juga berteriak-teriak betapa kacaunya keadaan di Gua Adulam. Tapi itulah proses yang dihadapi oleh Daud. Ayat yang ketiga, dari sana, ayo kita baca bersama-sama ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mespa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah padaku. Wow, keren banget ayat ini Bapak Ibu sekalian. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Ayat yang keempat, 2-3. Lalu diantarkannyalah mereka atau papa mama Daud itu kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Nah, di dalam keadaan proses yang dihadapi oleh Daud, ya, tadi saya sudah gambarkan keadaannya betapa kacaunya, tapi Daud itu luar biasa. Dia anak yang uhau kepada orang tuanya. Meskipun pada waktu itu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ya, untuk memilih siapa yang menjadi raja Israel. Nabi Samuel disuruh oleh Tuhan ke rumah Isai, yang namanya Daud tidak dimunculkan, ya. Jadi Daud itu termasuk anak yang dikucilkan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Daud itu anak haram, anak dari selingkuhan dan lain sebagainya. Sehingga dia dikasih tugas
yaitu di luar untuk menggembalakan kambing domba yang cuma 2 dan 3 ekor saja. Bukan 2.000, 3.000 atau 23 ekor, tapi 2 atau 3 ekor saja. Itu ditulis dengan jelas oleh Alkitab. Tetapi Daud sama sekali tidak sakit hati dengan perbuatan daripada orang tuanya. Kita harus ingat bahwa orang tua kita adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Orang tua kita adalah manusia biasa yang tidak sempurna, yang bisa berbuat salah Bapak Ibu sekalian. Bahkan melakukan hal-hal yang memalukan. Tapi Alkitab meminta kita untuk tetap menghormati orang tua kita. Menghormati bukan artinya kita setuju dengan perbuatan yang salah, perbuatan yang tercela daripada orang tua kita. Yang namanya hormat Bapak Ibu sekalian, tentu begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menikah dan kemudian orang tua kita melarang kita untuk percaya kepada Tuhan, melarang kita pergi ke gereja, itu kita bisa menolaknya dengan lembut dan tegas, ya. Untuk masuk Israel hari-hari ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kami rombongan 35 orang terbang dari Newark di New Jersey. Kami ada di loket itu jam 10 malam, ya. Di situ mulai diperiksa sebelum diberi tiket. Proses dari pemeriksaan sampai masuk ke pesawat 3 jam 20 menit. Berapa jam Saudara? 3 jam 20 menit berdiri berbaris, ya. Kebelet pipis, haus dan lain sebagainya, ya. Pas kami masuk di pesawat, setelah itu pintu pesawat tutup dan langsung terbang, ya. Dan petugas El Al itu luar biasa, lembut tapi tegas. Dia bilang no, ya kan? Tapi disampaikan dengan tegas tapi lembut. Demikian juga kita kepada orang tua kita. Untuk perbuatan dosa, perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang tua kita, kita harus berkata no. Tapi dengan lembut, tegas, dan penuh rasa hormat. Tidak boleh mengurangi cinta kita kepada orang tua kita. Urusan kesalahan daripada orang tua kita, itu nanti Tuhan yang mengurusnya. Kita ini orang percaya Bapak Ibu sekalian, kita harus ngerti Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita harus hormat orang tua kita. Alkitab mengajarkan kepada kita nggak boleh menghakimi, sebab penghakiman itu urusan daripada Tuhan. Lihat Daud, uhaunya luar biasa, ya kan? Dia berpikir begini, waduh ini kasihan nih papa mamaku ada di gua Adulam, ya kan? Dan tentu Bapak Ibu sekalian, karena Saul itu jahat sekali, maka papa mamanya Daud pun ada di dalam ancaman. Maka itu kemudian Daud punya inisiatif untuk mengamankan orang tuanya ini untuk dititipkan kepada Raja Moab. Ya, kenapa Moab? Kalau Bapak Ibu sekalian belajar Alkitab, kita tahu bahwa Rut itu adalah keturunan daripada Moab. Rut itu adalah menantu daripada Naomi. Nah, kita belajar di dalam proses kita harus tetap cinta orang tua kita. Di dalam proses kita harus tetap cinta kepada keluarga kita. Amin. Justru di dalam proses, dalam keadaan tidak baik, please jangan saling menyalahkan. Di dalam proses itu kita harus perlu untuk merapatkan barisan. Musuh yang paling membuat kita lemah adalah musuh dalam selimut. Amin. Itu musuh yang paling mematikan Bapak Ibu sekalian. Kalau musuh dari luar itu paling gampang untuk ditangani, dihadapi. Ishak dalam kitab Kejadian pasal 26 dalam keadaan kelaparan di tanah Kanaan itu, ya. Tetapi Ishak tetap mencintai Ribka sebagai istrinya dan bahkan didapati oleh Abimelek
Ishak bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Artinya begini, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan proses, jangan lupa kita mencintai keluarga kita. Jangan lupa kita harus tetap mencintai pasangan kita. Jangan lupa kita harus tetap mencintai mertua kita, menantu kita. Bahkan kalau Tuhan kirimkan orang-orang yang sakit hati, orang-orang dikejar oleh debt collector, orang-orang yang ada di dalam kesukaran, Tuhan mau kita mengasihi mereka. Amin. Alkitab mengajarkan kepada kita hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia. Jadi di dalam proses yang sedang dihadapi oleh kita, Bapak Ibu sekalian, proses yang tidak pernah kita inginkan itu, Tuhan mau kita grateful. Amin. Kita mau memiliki hati yang lapang. Tuhan mau agar kita tidak bersungut-sungut. Amin. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ayat yang kelima. Tetapi Gad, Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ya. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika ada di dalam proses itu, Bapak Ibu sekalian, Daud tetap mengarahkan telinga rohaninya, mata rohaninya kepada Tuhan. Amin. Dalam proses kita harus fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya. Sehingga ketika Nabi Gad memberitahu kepada Daud untuk keluar dari gua Adulam dan kemudian kembali ke Yehuda, maka Daud taat 100% tanpa reserve. Hari ini kalau ada di antara kita sedang ada di dalam proses, mari Bapak Ibu sekalian tetap arahkan hati kita, telinga rohani kita kepada Tuhan. Dengarkan arahan Tuhan itu apa. Dan ingat, arahan Tuhan tidak pernah menyimpang dari Alkitab. Amin. Kalau ada arahan yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu pasti bukan daripada Tuhan. Hari ini, be grateful for your process. Ya, kita belajar 3 hal. Yang pertama, gua Adulam itu berbicara perlindungan Tuhan. Bahwa di dalam keadaan kita sedang mengalami proses, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Mengapa Daud sembunyi di gua Adulam? Karena di gua Adulam ini sulit sekali untuk diketahui, terdeteksi bahwa itu adalah gua. Karena letaknya harus masuk ke dalam tanah. Dan tempat yang paling aman hari ini Bapak Ibu sekalian, gua Adulam kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Di atas muka bumi ini tidak ada tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman hanya di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua, kita belajar waktu kita ada dalam proses tetap cintai, hormati orang tuamu, cintai keluargamu, dan cintai sesamamu. Kita tidak boleh setuju dengan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan, tapi kita tetap harus bisa mencintai, mengasihi mereka dengan lembut tapi juga tegas. Dan yang ketiga, kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa ketika ada di dalam proses kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan sehingga kita dapat mentaatinya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sekali lagi mau berbicara kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kita dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan, tidak ada seorang pun di antara kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak dicintai oleh Tuhan. Tuhan bilang, mari kita berperkara. Dosamu semerah kain kesumba, aku bisa menjadikannya seputih bulu domba. Kalau dosamu semerah kain kirmisi,
aku akan menjadikannya seputih salju. Maka itu jangan izinkan asumsi atau tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada hati kita bahwa kita tidak layak, kita dibenci oleh Tuhan, Tuhan tidak sayang kepada kita. Tolak dalam nama Yesus. Amin. Perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Yesus ini mau berbicara kepada kita bahwa pengorbanannya itu lebih daripada cukup. Tuhan mau mengangkat hidup kita. Setelah Daud keluar dari gua Adulam, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Kemudian Tuhan menghukum Saul. Saul mati, anak-anaknya mati, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Tuhan mengangkat Daud menjadi raja yang hebat atas Israel. Namanya termasyhur hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama yang mau mengangkat hidup kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup. Dan hidup itu dalam segala kelimpahan.